Kekalahan Ridwan Kamil itu nampaknya menjadi harapan semua ketua umum partai di Kim Plus gitu. Karena kekalahannya itu lebih baik bagi mereka dibandingkan Ridwan Kamil menang. Selamat malam semuanya. Ketika ada seorang pengamat mengatakan bahwa PDI Perjuangan tidak niat untuk menang di Pilkada Jakarta, tapi ternyata di lapangan, di kenyataannya, ini tidak justru membuat Ridwan Kamil jadi anteng-anteng aja. Tidak justru membuat RK ini bahagia, senang, atau pede sekali untuk bisa memenangkan Pilkada secara mudah. Ya karena mungkin dia juga nggak terbayang gitu ya. Kalau lawannya adalah Ahok atau Anies, mungkin Ridwan Kamil sudah punya ramuan atau strategi yang sudah dia siapkan untuk bisa dilancarkan sampai akhir masa kampanye. Tapi ternyata yang diusung adalah Pramono Anung. Gitu ya. Maka semua persiapan dan ramuan strategi ini jadi kayak nggak ada gunanya. Dan bahkan belakangan apa yang disampaikan oleh Ridwan Kamil ini nampak tidak lagi fokus kepada bagaimana memberikan janji dan harapan kepada masyarakat Jakarta, tapi justru nampak ingin terlihat seperti Pramono Anung. Nampak nggak percaya diri karena belakangan Ridwan Kamil malah mengatakan bahwa Prabowo Subianto sebagai presiden terpilih nantinya, dia ini adalah bestinya Ridwan Kamil. Besti katanya. Jadi nanti kalau misalkan mau minta dana itu gampang katanya. Jadi kira-kira pernyataan Pak RK tuh kira-kira begini. Pak Presiden ini duit Jakarta katanya. Kalau misalkan dia berbicara dengan Prabowo gitu ya. Pak Presiden ini duit Jakarta cuma cukup setengahnya, bebasin Anu. Bisa nggak dikit-dikit lah APBN, kontak, kita akan begitu kalau kompak itu. Jadi kalau nanti Ridwan Kamil jadi gubernur Jakarta gitu ya, dan presidennya adalah Prabowo, dalam imajinasi RK gitu ya, nanti dia ini sebagai gubernur bisa minta uang APBN seenaknya kepada Pak Prabowo karena Prabowo ini adalah bestinya Ridwan Kamil. Itu yang dia sampaikan dan ini aneh sekali gitu. Kalau sampai itu yang terjadi, itu kan menunjukkan bahwa pemerintahan ini adalah pemerintahan yang nggak profesional. RK-nya nggak profesional. Prabowo kalau mau menuruti Ridwan Kamil itu juga jadinya nggak profesional karena ya jadi nggak sesuai dengan prosedur gitu. Untuk apa adanya prosedur dan proses atau tahapan yang sudah disiapkan oleh sistem yang ada di Indonesia kalau kemudian hanya bisa diselesaikan oleh telepon-teleponan atau besti-bestian seperti ini. Tapi sekali lagi pengakuan atau pernyataan Ridwan Kamil ini menunjukkan bahwa dia tuh pengen terlihat sangat dekat sekali dengan Prabowo Subianto. Kenapa gitu ya? Karena Pak Pramono itu dianggap sangat dekat atau akrab dengan Prabowo. Sementara Ridwan Kamil, orang nggak tahu itu. Gitu kan. Kalau Pramono dengan Prabowo kan sering ketemu, fotonya ya banyak gitu ya. Belakangan ya dia sempat ngobrol dengan Mbak Puan bertiga dan asik sekali, akrab sampai ketawa-ketawa gitu ya. Ridwan Kamil nggak ada gitu. Jadi sekarang Ridwan Kamil nampak ingin memfokuskan diri agar terlihat seperti Pramono. Apa nggak dukung Pak Pramono aja sekalian, Kang? Gimana sih? Ya kita paham gitu ya, maksudnya ingin menunjukkan kedekatan gitu. Tapi kalau disampaikan dengan cara-cara seperti ini kan menunjukkan kalau dia ini ya nggak punya pandangan yang jelas soal apa yang akan dia kerjakan ke depan gitu, karena terlihat panik sekali gitu. Disampaikan kepada warga memang gitu ya, masyarakat diminta untuk percaya dengan imajinasi atau cerita-cerita Ridwan Kamil gitu, tapi kan di lapangan kan tidak sesederhana itu. Memang tujuan Ridwan Kamil mungkin tidak hanya kepada warga gitu ya. Tujuan Ridwan Kamil untuk membangun narasi bahwa Prabowo adalah bestinya gitu ya. Sebenarnya ini adalah narasi yang ditujukan kepada elit, kepada para ketua-ketua umum partai yang katanya mendukung Ridwan Kamil, yaitu ketum-ketum Kim Plus yang berjumlah 14 orang itu, 14 partai itu gitu. Karena ya nampaknya mereka nggak solid itu untuk mendukung RK. Seandainya gitu lawannya Anies atau Ahok, mungkin si Kim Plus ini solid gitu
udahlah dukung RK gitu ya. Tapi kalau kemudian lawannya adalah Pramono Anung gitu, ini kemudian membuat mereka nampaknya jadi nggak solid. Apalagi dari pengakuan Pramono memang ada juga katanya elit-elit partai yang meskipun sudah bersama Kim Plus, sudah mendukung RK gitu ya, tapi mereka katanya akan mendukung Pramono secara di belakang layar gitu. Memang ya formalnya mereka dukung Kim Plus, tapi di kenyataannya mendukung Pramono Anung. Nah ini nampaknya yang membuat Ridwan Kamil jadi nggak bisa tidur gitu. Kepikiran gitu. Gimana ya supaya terlihat seperti Pak Pramono dan kemudian Kim Plus ini bisa solid gitu kan. Supaya mereka nggak mendukung Pak Pramono gitu kan. Supaya Ridwan Kamil ini terlihat seperti Pramono gitu. Jadi ya unik bagi saya bagaimana cerita Ridwan Kamil menjadi calon gubernur Jakarta ini gitu. Karena seharusnya pencalonannya itu kan dipikirkan secara matang gitu. Karena 14 partai bisa sepakat mendukung RK dan Suswono, ini kan luar biasa. Mestinya ini sudah berdasarkan pemikiran dan pertimbangan yang sangat banyak sekali. Tapi ketika kemudian hari ini Ridwan Kamil dihadapkan dengan Pramono Anung, Ridwan Kamil justru terlihat gak ada apa-apanya gitu. Karena mulai muncul penolakan-penolakan seperti misalkan dari Jackmania yang tidak mau dipimpin oleh Bobotoh gitu ya. Ini kan gak terpikirkan sebelumnya. Kita gak ngerti juga kok bisa, ternyata ada loh. Ternyata ada penolakan yang seperti itu. Dan kemudian rangkaian penolakan dari warga ini dan itu kan sudah membuat citra Ridwan Kamil ini negatif gitu ya. Terus kemudian dari kalangan elitnya, ketua umum partainya juga jadi nggak solid sampai kemudian membuat Ridwan Kamil ini agak-agak panik dan kemudian ingin menunjukkan kalau dia ini dekat dengan Prabowo. Itu kan jadinya ya kita jadi bingung gitu. Sebenarnya Ridwan Kamil ini ditunjuk sebagai calon gubernur ini untuk memenangkan pilkada atau untuk mengakhiri karir politiknya gitu. Karena kalau situasinya kayak gini, gimana caranya Ridwan Kamil mau kampanye gitu? Sama Jackmania, sama warga ditolak. Ketua umum partai di Kim Plus nggak solid gitu. Terus dia mau kampanye gimana gitu? Penolakan-penolakan kepada Ridwan Kamil ini kan semakin hari semakin besar gitu ya. Muncul poster-poster dan kemudian juga ada coretan-coretan di jalan-jalan. Ini kan seperti apa ya? Seperti tidak diperhitungkan. Saya kok ragu gitu ya. Ketua-ketua partai ini kan orang-orang yang wah pengalaman lah. Ketua-ketua partai ini kan orang-orang yang sudah berkali-kali mengusung calon. Yang secara pertimbangan bagaimana seorang calon diusung di sebuah daerah, itu kan mereka sudah punya analisanya gitu. Ini diterima atau enggak. Dari sisi A, B, C, D ini diterima atau enggak itu. Mereka udah pasti punya kalkulasinya itu. Tapi kalau kenyataannya kemudian hari ini Ridwan Kamil ditolak oleh Jackmania karena dianggap bobotoh, pertanyaannya, apakah ketua umum partai yang 14 orang itu, 14 ketum partai itu, apakah tidak ada satupun yang memperhitungkan akan ada masalah seperti ini? Apa nggak ada yang memperhitungkan gitu? Kenapa kemudian mereka mengusung Ridwan Kamil? yang udah jelas-jelas bobotoh, pengen mimpin Jakarta. Gimana ceritanya gitu? Jadi makanya saya jadi curiga ini jangan-jangan Ridwan Kamil ini sengaja diseret ke Jakarta ya untuk dipotong dan diakhiri karir politiknya. Karena ketika saya melihat ada tweet-tweet lawas Ridwan Kamil yang ngejek-ngejekin Jakarta gitu ya, yang menghina orang-orang Jakarta, yang tidak suka dengan masyarakat Jakarta yang dianggap apalah oleh Ridwan Kamil gitu ya. Saya terus terang gitu, ini tidak mungkin dilakukan oleh orang-orang yang iseng. Tidak mungkin tweet-tweet lawas ini kemudian dimunculkan, sengaja dimunculkan oleh orang-orang yang ya kebetulan nemu. Saya yakin ini sangat-sangat terencana, dilakukan oleh profesional dan kemudian dengan timeline atau waktu yang sangat-sangat tepat sekali. Jadi kemunculan Ridwan Kamil sebagai calon gubernur DKI Jakarta itu bank masalahnya itu sudah ada dan kemudian akan diluncurkan satu persatu gitu ya. Seperti tweet lawas ini. Setelah ini pasti akan ada lagi gitu, sehingga kalau ini dilakukan oleh lawannya, oleh PDI Perjuangan atau apa namanya
partai atau orang-orang kelompok Anies Baswedan atau misalkan orang-orang yang tidak mendukung Ridwan Kamil gitu ya, saya kok nggak yakin bahwa mereka mempersiapkan atau mengenal Ridwan Kamil sedemikian rupa gitu. Karena biasanya kan kalau lawan itu terfokus kepada ya calonnya gitu. Tapi kalau tweet-tweet lawas ini kan nggak mungkin disadari oleh orang-orang yang tidak suka atau tidak mengikuti Ridwan Kamil. Saya aja nggak tahu loh Ridwan Kamil pernah mengatakan itu di tweet lawasnya gitu. Jadi apa yang kemudian dimunculkan sekarang gitu ya, itu sangat terancana dan nampaknya itu dilakukan oleh orang-orang Ridwan Kamil itu sendiri. Orang-orang yang selama ini ngikutin Ridwan Kamil. Sangat terancana. Makanya saya curiga ini adalah upaya untuk mengakhiri karir politik Ridwan Kamil gitu. Karena bagi koalisi Kim Plus gitu ya, posisi Ridwan Kamil sebagai calon gubernur DKI Jakarta itu tidak menguntungkan bagi mereka semua gitu. Kalau Ridwan Kamil nanti kemudian jadi calon gubernur terpilih gitu ya, keuntungan dari 14 partai ini apa? Kan nggak ada gitu. Apalagi kalau kita ngelihat track record Ridwan Kamil sebagai orang yang berambisi untuk maju di Pilpres 2024 lalu, itu kan menjadi catatan bagi semua ketua umum partai. Ridwan Kamil ini masuk kepada Partai Golkar, itu kan ambisi awalnya adalah sebagai ban serep cawapres di Pilpres 2024. Awalnya gitu ya. Dia kemudian masuk partai, dia pengen berkarir di sana gitu. Tapi pada akhirnya dia kalah, tidak bisa masuk sebagai capres ataupun cawapres di 2024 kemarin gitu. Terus kemudian sekarang dia masuk sebagai calon gubernur. Tujuannya pasti soal 2029. Karena kalau Ridwan Kamil menang, dia punya waktu untuk kemudian menaikkan elektabilitasnya. Nah, ini kan nggak menyenangkan bagi semua partai gitu. Pertanyaannya, apakah semua partai sebelumnya tidak berpikir soal ini? Kalau Ridwan Kamil menang, kan otomatis mereka jadi nggak nyaman. Ketua-ketua partai ini jadi terancam tidak maju di 2029 karena salah satu slotnya nanti akan diambil oleh Ridwan Kamil. Ini kan pasti sudah semuanya diperhitungkan gitu kan. Tapi pada akhirnya semua ketua partai sepakat mengusung RK di Pilkada Jakarta. Nah, ini yang kemudian jadi tanda tanya gitu. Kalau Ridwan Kamil ini menang jadi gubernur terpilih gitu ya, yang dirugikan kan Kim Plus juga gitu. Kalau bagi PDI Perjuangan, ya PDIP tidak ada masalah gitu. Dia punya kader banyak, dia bisa ngusung kader sendiri. Dan selalu PDI Perjuangan membuktikan itu. Bagaimana PDI Perjuangan berjuang untuk mengusung kadernya sendiri. Dan nggak terpengaruh dengan partai-partai lain biasanya gitu. Tapi kemunculan RK sebagai gubernur terpilih, sebagai calon gubernur, dan kalau terpilih gitu ya, itu akan membuat para ketum-ketum partai ini jadi nggak bisa maju gitu. Nah, kalau sekarang pertanyaannya RK sudah terlanjur dicalonkan sebagai calon gubernur gitu ya, kemudian ketua-ketua partai ini diberikan pilihan gitu ya, mereka ini mau pilih Pramono Anung atau Ridwan Kamil, saya kok ya sangat yakin semua ketua umum partai di Kim Plus termasuk Prabowo, Zulhas dan sebagainya itu justru akan mendukung Pramono Anung. Karena kalau RK yang menang terpilih, ya mereka jadi tambah gak bisa maju di 2029 gitu. Dan apa yang mereka dapatkan dari Ridwan Kamil sebagai gubernur nantinya? Kan gak ada gitu. Mau dibagi-bagi untuk 14 partai kan kebanyakan gitu. Ya udah mending Pramono aja lah. RK udah tenggelamkan gitu ya. Jadi nampaknya ini adalah upaya untuk mengakhiri karir politik seorang Ridwan Kamil gitu. Karena kalau RK kalah di Pilgub kali ini, dia jadi nggak punya panggung lagi, dia nggak punya tempat posisi lagi. Kalau sebelumnya dia kan gubernur Jawa Barat, wah dia masih mendapatkan sorot media gitu ya. Dia masih diberitakan kemudian berpotensi untuk bisa maju di Pilpres 2024 lalu, gitu kan. Tapi sekarang diseret ke Jakarta gitu ya. Kalau dia kalah, udah sama kayak Anies Baswedan, selesai. Udah nggak bisa nyapres lagi gitu. Ya meskipun dia masih sebagai kader Partai Golkar gitu. Jadi bagi saya kekalahan Ridwan Kamil itu nampaknya menjadi harapan semua ketua umum partai di Kim Plus gitu. Karena kekalahannya itu lebih baik bagi mereka dibandingkan Ridwan Kamil menang. Jadi
Jadi kalau ngelihat dari bagaimana penolakan-penolakan terhadap Ridwan Kamil dan strategi yang tidak matang atau tidak solid seperti sekarang, ini nampaknya benar-benar disengaja untuk menyelesaikan karir politik Ridwan Kamil gitu. Karena ya Anies Baswedan sudah disingkirkan gitu ya, dia udah nggak punya panggung. Ini sekarang Ridwan Kamil yang perlu disingkirin gitu kan. Sementara yang lain-lain aman gitu kan. Jadi kalau Pramono yang maju ya aman lah, 2029 nggak ada saingan itu Pak Prabowo gitu. Kecuali Pak Andika menang di Jateng. Bisa jadi gitu kan. Tapi ya apapun itu kita lihat saja nanti. Dan kepanikan Ridwan Kamil ini sangat terasa sekali. Sehingga kalau seperti ini situasinya, saya justru sangat yakin bahwa Pramono Anung bisa menang telak di Pilkada Jakarta. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.